Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjana Rafli. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyajian data, ukuran kecepatan data, penyebaran data, dari skala, dan peramalan. Mulai dengan slide 1. Ini kita membuat data kelompok yang minimal 30-nya data sekunder, data time series, usahakan data semakin kelompok, dan tuliskan distribusi frekuensinya dan berdasarkan teori yang sudah diberikan. Yang pertama kita membuat rata-rata data berkelompok, median data, modus data berkelompok. Yang pertama kita mencari range-nya dulu, kita dimulai dari data kelompoknya dari Januari sampai Oktober ya. Kita rata-ratain dulu data penjualan yang dari 2015, 2016, 2017. Lalu kita rata-ratakan semuanya, dikelompokkan. Jadi ini dijumlahkan dengan rumus yang sudah diberikan dan dapat 150. Kalau range-nya selisih antara batas dari atas kelas tertinggi dengan batas kelas dari bawah terendah. Kita rata-ratakan dulu ini intervalnya dari yang terkecil sampai yang terendah. Lalu kita buat data frekuensinya, jumlah frekuensinya. Data yang tertinggi dikurangi 20 dengan 905. Kalau yang ini dibuatin dulu intervalnya, data intervalnya, lalu kita mencari nilai tengah, dijumlahkan, dikurangi dengan sesuai rumus yang berlaku, lalu kita mendapat data standar deviasinya, lalu ini dikalikan atau dibagi dengan rumus yang sudah ada, dapat hasilnya, langsung dapat hasilnya. Kalau yang ini kita membuat data 30 data sekunder, data time series, dan sesuai dengan yang tadi ya, kita membuat frekuensinya dan mencari mediannya. Data penjualan kendaraan atau etios contohnya, kita membuat datanya dulu dari bulan Januari hingga Oktober, lalu kita buat masukkan data penjualannya dari 2015 hingga 2017, data penjualan per bulannya, lalu kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Akan datanya 280, ini 180. Kita urutin dulu yang terbesar. Ini distribusi frekuensinya, dapat 924 dikurangi 22, 902. Lalu dijumlahkan dengan rumus yang sudah ditentukan, dapat ini 6. Lalu data yang paling tinggi bagi 6, 150. Lalu kita buat interval data yang tadi dari data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu ada nilai tepi data, frekuensi absolut, dan frekuensinya kumulatifnya. Kita suruh lalu median dapat 170 ditambahkan dengan ini rata-rata ini yang terus dikali 150 dengan jumlah yang ini langsung dibagi 4, dapat nilainya 189. Atau ini rumus yang sudah ditentukan. Dalam hal ini banyaknya data genap sehingga posisi tengahnya berada pada posisi 30 tambah 11 bagi 2 sama dengan 15,5. Jadi mediannya merupakan rata-rata dari data posisi ke 15 dan 16. Jadi 180 dan 280 dibagi 2 jadi 230. Sekarang mencari range. Ukuran pemukaan. Sebutkan judul data kelompok Anda, tulislah data kelompok Anda. Kita disebutkan di sini untuk mencari range, deviasi rata-rata, varians, standar deviasi, kecondongan, dan keruncingan.
Kita mencari range terlebih dahulu. Kita bulatin sesuai dengan data yang tadi 2015, 2016, 2017. Lalu di sini ada rata-ratanya. Jadi dari yang terbesar dikurangi 22 sesuai dengan rumus yang berlaku 902. Jadi 902 dibagi 6 hasilnya sama 150 dengan yang tadi. Berisi antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas yang rendah. Nah, ini kita buat intervalnya sama dengan yang tadi, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kan kita buat jumlah frekuensinya 925 dikurangi 20 dengan rumus berlaku jadi 905. Kita buat rata-rata ini. Ini sesuai dengan yang tadi, kita urutin dulu bulannya, dapat rata-rata bulan per tahun, lalu diurutin urutan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu dimasukkan ke rumus, dan 906 jadi hasilnya 150 juga sama. Ini frekuensinya sesuai dengan dijumlahkan dengan rumus yang berlaku 5,8 dapatnya jadinya 6, dan ini juga 150. Kita urutin interval dari yang terkecil sampai yang terbesar, frekuensinya kita dapat dari nilai tengah dimasukkan dengan rumus yang sudah berlaku, ini dibagi dirata-ratakan, yang ini juga dirata-ratakan jadi dapat 8.206 4326. Masukkan sesuai rumus 4.306 40 kurangi 1 jadinya begini hasilnya. Kita buat sekarang standar deviasi. Standar deviasi sama, kita buat dulu datanya, data per bulan, kita keluarin data per tahunnya, kita urutin datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, ini standar deviasi. Kita buat dulu intervalnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita buat frekuensinya, dapat frekuensi yang tadi, dapat nilai tengah, dimasukin rumus dengan yang berlaku, dapat 8.206 dengan yang tadi dimasukkan, lalu ini dirata-ratakan 4.326. Lalu ini dapat deviasinya, dapat ya jumlah yang tadi ya. Lalu kita rata-ratakan juga atau disamakan, ya diperkecil. Ini metode kuadris ya. Kita dapat datanya per bulan, data per bulannya dimasukkan, lalu dirata-ratakan, dapat nilai X, nilai Y, nilai X2, X2Y, sama XY. Dapat, lalu dirata-ratakan juga, dapat dirata-ratakan, semuanya dirata-ratakan, lalu dimasukkan ke rumus yang sudah ada 2000, ini langsung dikalikan dengan 1000 yang ini 2004 dibagi dengan rumus yang sudah berlaku, dapat hasilnya minus 2875 dibagi 82,5 jadinya dapat minus 3485 ya. Lalu dimasukkan lagi rumus yang sudah ditentukan, masuk data yang tadi 10 kali 24 dikurangi 184 ya, dikali 77. Ini data dari per bulannya, lalu dapat data nilai Y, lalu dirata-ratakan, lalu nilai X ini juga dapat nilai XY, X2, dan kuadrat. Semuanya dirata-ratakan, lalu dimasukkan ke rumus yang sudah ditentukan, lalu dikali, dikurangi, semuanya dirata-ratakan dibagi, dapat nilai hasilnya yaitu 34,87. Lalu masukkan lagi
rumus yang sudah ditentukan dari rata-rata yang sudah dirata-ratakan lalu dibagi dengan 10 yang dikurangi ini. Dapat 22 sekian lalu dibagi dan dapat rata-ratanya 4,3. Lalu kita masuk ke metode analisis trennya, yaitu bulan, masukin bulan, nilai Y, nilai X, dan seterusnya, lalu semuanya dirata-ratakan, dapat nilai A dan B, dapat dengan nilai A, masukkan dengan rumus yang sudah berlaku, dapat rata-ratanya 2,38 ya. Nilai B-nya yaitu anti, dimasukin dengan nilai yang sudah ditentukan, nilai rumusnya, kuring 1 yaitu dapat 4, dikurangi 82,5, lalu dikurangi juga 0,5 langsung dikurangi 1 yaitu minus 1,05, sehingga dapat eksponensialnya yaitu Y1 dapat 2,38 ya, sesuai dengan tadi rumusnya. Masuk ke tadi metode semi rata-rata sekarang. Metode semi rata-ratanya yaitu dengan ini ya, rumusnya nih, Y380 tambah minus 4 tadi dapat datanya. Masukkan jumlah datanya, nilai Y-nya, nilai X, sama nilai Y kuadrat, nilai Y. Dapat semuanya, lalu kita rata-ratakan, dapat 60.000. Begitupun juga nilai kuadrat yang terkecilnya sama. Masukkan jumlah bulan datanya, dapat pelanggannya berapa, dapat jumlah rata-rata per bulannya, masukin ke rumus yang sudah ditentukan, dapat rata-ratanya 27.000. Lalu masuk ke metode kuadratis ya. Ini rumusnya, masukin tadi nilai ininya apa namanya, datanya, masukin ke nilai X, lalu nilai Y-nya juga sama, lalu dapat ini sesuai dengan jumlahnya, lalu dirata-ratakan. Lalu kita masuk ke metode eksponensialnya ya. Ini rumusnya, masuk ke nilai Y-nya sesuai dengan yang ini sama, masukin ke nilai X dan Y-nya juga sama, lalu ke nilai Y-nya semuanya dijumlahkan lalu dirata-ratakan juga. Sekarang metodenya masuk semuanya nih, ditulis tadi metode tren misalkan 4,4/2, lalu dimasukkan juga metode semi rata-ratanya, jumlahnya dapat berapa, metode kuadratnya yang terkecil dapat berapa yang tadi, metode kuadratisnya dapat berapa, dan metode analisis trennya dapat berapa. Sekarang metode kuadrat yang terkecilnya, kita dapat jumlah per bulannya, dapat jumlah pelanggannya, lalu dirata-ratakan semua, masukin rumus yang sudah ditentukan, lalu dapat nilainya juga dirata-ratakan semuanya, nilai X kuadratnya 2, lalu dapat ini, lalu dijumlahkan, lalu dibagi 10 dapat 2,72, masukin rumus yang sudah ditentukan 2,87 dibagi 82,5 dapat minus 34. Jadi jumlah trennya itu Y 2700-nya ditambah minus 34,85 ya. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tadi bulan yang ini. Masuk ke jumlah datanya, kita dapat bulannya, jumlah data per tahunnya, lalu dimasukkan jumlah data per tahunnya, juga dirata-ratakan, tadi masuk ke sini penjumlahannya, masukkan ke rumus yang sudah ditentukan. Mungkin sekian, terima kasih dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.